Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua dan Muare Utama yang khusus membahas murai batu. Kali ini gua mau ngebahas ciri-ciri murai batu yang emosi kemarin. Yang belum pada nonton video gua sebelumnya, ditonton dulu gimana ciri-ciri burung murai batu yang lagi over emosi pada saat digantangkan atau dilombakan. Jadi sekarang kita mau ngebahas apa penyebab sama solusi buat burung murai batu kesayangan kita ini, sehingga dia bisa jadi over emosi. Jadi gini teman-teman, ngatasin murai batu yang emosi itu ada beberapa cara. Kalau menurut gua pengalaman pribadi nih ya, yang pertama itu settingan kita pada pemberian ekstra puding kayak jangkrik, bulet, atau kroto yang secara berlebihan itu faktor pertama ngebuat murai batu kesayangan kita over emosi. Dan yang kedua, faktor yang biasa di burung-burung murai batu yang lainnya itu pada saat durasi penjemuran. Durasi penjemuran itu mengaruhi juga rupanya teman-teman. Ketika burung kita jemur dengan durasi yang sangat lama di panas terik, ya jam-jam 9, jam 10 ke atas, dengan durasi yang cukup lama, itu bisa menimbulkan efek over emosi juga pada burung kita. Selanjutnya, faktor mandi jarang, seperti seminggu sekali mandi, itu bisa membuat faktor burung murai batu kita juga over emosi. Cara mengatasinya, kalau buat cara mengatasinya, kita bisa menggunakan EF atau bisa mengurangi EF pemberian ekstra puding seperti jangkrik yang biasanya kita kasih 7 pagi atau sore 7, bisa kita kurangi jadi pagi kita kasih cukup 2 ekor jangkrik, sore 2 ekor jangkrik. Jadi sehari cukup 4 jangkrik saja teman-teman. Yang kedua, untuk penjemuran lebih baik kita kurangi sedikit durasinya, seperti 10 menit saja untuk penjemurannya. Kemudian setelah 10 menit kita anginkan saja, kita gantung saja teman-teman. Dan yang ketiga itu untuk faktor mandi. Untuk faktor mandi bisa kita buat 3 hari sekali sore, atau bahkan 2 hari sekali, tergantung faktor emosi burung kita teman-teman. Karakternya lebih penting. Jadi kita bisa ngebaca dulu secara seminggu bagaimana over emosinya, faktor emosinya secara berlebihan atau tidak. Kalau untuk ciri-cirinya sudah kita bahas kemarin, videonya juga sudah gua tayangin sebelumnya. Oh ya, atau enggak, nanti di video ini di akhir gua kasih lagi video ciri-ciri murai batu yang over emosi pada saat digantangkan. Nanti gue selipin lagi. Kalau untuk solusinya teman-teman,
lebih baik kita sebulan kita treatment seperti yang gue bilang tadi, kurangin ekstra pudingnya, terus waktu mandinya agak dipercepat, 2 hari sekali atau 3 hari sekali wajib mandi, pagi atau sore. Terus yang ketiga, durasi penjemuran kita kurangi sedikit. Terus kalau untuk di kerodong kita cukup sore aja teman-teman. Ketika mau maghrib kita kerodong sampai besok paginya. Kalaupun dia seminggu berturut-turut di kerodong atau full kerodong, itu bakal naikin lagi tingkat emosinya teman-teman. Jadi harus kita kurangi ya, habis maghrib malam saja kita kerodong, pagi kita embunkan. Kalau untuk pengembunan tuh wajib teman-teman, sangat wajib buat murai batu kita yang over emosi. Sebenarnya kalau untuk over emosi lebih baguslah burung murai yang over emosi teman-teman, daripada atau ketimbang burung murai batu kita yang over birahi. Karena kalau dia over emosi berarti burung murai kita itu sudah dapat teman-teman fighternya. Jadi kita harus menyesuaikan saja birahi dengan fighternya. Karena susah buat ngedapetin murai fighter itu susah teman-teman, dan lebih mudah untuk menurunkan emosinya ketimbang burung murai yang over birahi. Salah satunya cara kalau untuk over birahi belum gua kasih contoh, nanti video berikutnya lagi kita bakalan ngebahas ciri-ciri burung murai batu yang over birahi. Pastinya dengan videonya biar teman-teman lebih gampang buat nyirainin ciri-ciri burung yang over emosi atau over birahi. Karena teman-teman semua pasti sering keliru nih, yang mana yang over emosi dan yang mana yang over birahi. Jadi nanti bakalan kita bahas, kita buat videonya biar teman-teman bisa tahu mana yang over emosi dan over birahi. Nah ini teman-teman, gua tunjukin cuplikan contoh murai yang lagi emosi digantangin, pas lagi digantangin teman-teman. Simak bentar videonya. Nah teman-teman, kita perhatiin perilaku burung murai ini teman-teman. Dia fighter sangat gacor lebih dari biasanya teman-teman. Namun dia seperti ingin mengejar lawannya teman-teman. Kita lihat bentar lagi. Nah itu dia contohnya teman-teman, menjeruji berapa kali mental-mental. Sesekali dia ngeliat lawan, rasa ingin mencekram teman-teman ya, seperti ingin mengejar lawan. Nah itu lagi teman-teman, nanti pada akhirnya dia naik turun tangkringan, malah dia langsung turun ke bawah teman-teman. Itu salah satu contoh kalau burung murai batu kita itu lagi over emosi teman-teman. Nah lagi teman-teman, dia selalu seperti itu, jadi dia nggak fokus buat ngeluarin isian-isian yang ada pada dia teman-teman. Jadi nggak maksimal kerjanya karena over emosi itu tadi teman-teman.
puncak dia over emosi, dia turun ke bawah teman-teman. Dia ngejar lawan, mental dijeruji, kemudian langsung turun ke bawah teman-teman. Yang burung tadinya bakal juara 1 langsung ridis teman-teman, dikarenakan turun ke bawah, yang disebabkan karena murai tersebut lagi over emosi teman-teman. Emosinya nggak bisa dibendung. Ini salah satunya lagi teman-teman, dia mengejar lawan ketangkringan lalu turun dia ke bawah teman-teman. Itu salah satu bentuk burung murai batu yang lagi over emosi teman-teman. Nah itu tadi teman-teman salah satu contoh perilakunya. Jadi gimana solusinya, settingannya, kita lanjut bahasan lagi. Sekarang kita mau ngebahas settingannya teman-teman, settingan buat murai batu yang over emosi. Kalau untuk settingan murai over emosi itu banyak lah, dipengaruhi dengan pemberian EF, jangkrik, kroto, ulat, atau yang lainnya seperti jemuran, kerodong. Kalau untuk kasih settingan yang pas, kawan-kawan, kita itu berani dan wajib buat trial and error teman-teman. Jadi kita coba settingan lagi dengan jangka seminggu, 2 minggu, kita coba lagi settingan yang baru. Jadi kita bisa nentuin di mana pasnya emosi si burung murai batu tadi teman-teman. Jadi kalau gue punya saran teman-teman untuk menyetingnya itu seperti ini teman-teman. Setting burung itu kita kondisikan dia sendiri, pagi diembun-embunkan, 2 penjemuran, durasinya lebih dikurangin. Yang ketiga, pemberian EF nya cukup 2 jangkrik saja teman-teman, di pagi 2, sore 2, jadi sehari itu 4 jangkrik. Yang ketiga, lebih sering dimandikan 2 hari atau 3 hari sekali. Yang keempat, jangan sering banyak dikerodong kayak yang kata gue bilang tadi teman-teman. Cukup waktu menjelang malam saja baru kita kerodong. Terus di sini juga mempengaruhi birahi atau emosinya yang nggak pas, itu bisa sulit teman-teman buat gacor atau mau ngadu di lapangan, mau main enak. Kalaupun burung murai batunya terlalu dingin atau enggak terlalu fighter, kita bisa teman-teman ngasih EF sehari seperti 7 jangkrik bahkan 10 jangkrik dalam pemberian EF nya. Jadi kita sekarang kan khusus membahas burung murai batu yang over emosi. Jadi sebaiknya kita kurangi dulu EF, penjemuran, mandi lebih sering, kerodong cukup di malam hari saja teman-teman. Jadi segitu aja, kita coba dulu seminggu dengan cara settingan seperti itu, kita lihat perubahannya teman-teman. Kalau perubahannya lebih signifikan, emosinya lebih berkurang ketika di tren atau digantang, pertahankan teman-teman. Kita tinggal mengatur birahinya saja. Begitu teman-teman. Dan apabila burung yang over birahi
itu nggak perlu lagi teman-teman kita mandikan setiap hari atau apa, nanti kita bahas di video selanjutnya. Jadi begitu aja menurut gua teman-teman, saran yang bisa gua kasih ke teman-teman semua. Kalaupun teman-teman ada pendapat lain atau ada settingan yang lain, bisa kasih pendapatnya di kolom komentar di bawah teman-teman, biar kita bisa sharing sama-sama belajar tentang burung murai batu lomba. Sekian, terima kasih dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.